Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noresa Aprilia dengan NIM 200102040170. Saya adalah mahasiswa aktif UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020. Video ini saya buat dengan tujuan sebagai pemenuhan tugas UTS dari dosen saya pada mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu materi yang pertama yaitu tentang harta kepemilikan dalam Islam. Pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal atau jamaknya al-amwal. Harta atau al-mal menurut kamus Al-Muhit tulisan Al-Fairuz Abadi adalah ma malakatuhu min kulli syai. Segala sesuatu yang engkau punyai. Untuk itu, milik dalam lughah arti bahasa dapat diartikan memiliki sesuatu dan dapat bertindak secara bebas terhadapnya. Menurut istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara atau hukum Islam seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka seluruh apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan di dunia, baik merupakan harta, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan, dan pakaian termasuk dalam kategori al-amwal atau harta kekayaan. Pengertian kepemilikan. Kepemilikan menurut istilah adalah hubungan syariah antara manusia dengan sesuatu atau harta yang memberikan hak mutlak kepada orang itu untuk melakukan pemanfaatan atau tasarruf atas sesuatu itu dan mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Konsep kepemilikan harta. Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berawal dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar atau fitrah untuk memiliki sesuatu harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Kepemilikan atau harta benda menurut Islam bukanlah milik pribadi dan bukan pula milik bersama, melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkannya di alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan manusia pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik dalam pengembangan harta maupun penggunaannya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis kepemilikan. Yang pertama ada kepemilikan individu atau private property. Islam adalah agama yang fitrah dan tidak ada ajaran yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan fitrah manusia. Islam menghargai kecenderungan manusia pada hal-hal yang indah dan menyenangkan. Oleh karena itu, setiap usaha dan upaya yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaan adalah sangat bertentangan dengan fitrah. Begitu juga setiap usaha membatasi kekayaan manusia dengan takaran tertentu juga bertentangan dengan fitrah Islam yang dihalang-halangi untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Manusia diberikan kebebasan sebesar-besarnya dalam memperoleh kekayaan. Hanya saja, syariat membatasi dalam hal cara memperolehnya. Syariat telah menentukan aturan-aturan dalam memperoleh kekayaan. Setiap orang mempunyai tingkat kemampuan
dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhannya. Apabila manusia diberikan kebebasan cara memperolehnya, maka hanya akan ada segelintir orang yang memonopoli kekayaan. Orang-orang yang lemah akan terhalang untuk memperolehnya, sementara orang-orang yang rakus yang akan menguasainya. Yang kedua ada kepemilikan umum atau public property. Kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Benda-benda yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh asy-syar'i memang diperuntukkan untuk suatu komunitas masyarakat. Yang ketiga ada kepemilikan negara atau state property. Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara. Asy-syar'i telah menentukan harta-harta sebagai milik negara. Negara berhak mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihad, yang termasuk harta negara adalah fa'i, kharaj, jizyah, dan sebagainya. Sebab syariat tidak pernah menentukan sasaran dari harta yang dikelola. Perbedaan harta kepemilikan umum dan negara adalah harta kepemilikan umum pada dasarnya tidak dapat diberikan negara kepada individu. Sedangkan harta kepemilikan negara dapat diberikan kepada individu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan ada 5. Yang pertama ada bekerja, yang kedua warisan, yang ketiga kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, yang keempat pemberian harta negara untuk rakyat, dan yang terakhir harta yang diperoleh tanpa harta dan tenaga. Macam-macam kepemilikan. Yang pertama ada al-milik at-tam atau milik sempurna, yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Yang kedua atau yang terakhir al-milik an-naqis atau kepemilikan tidak sempurna, yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang filosofi dasar ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses keilmuan yang panjang. Ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Tidak seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah konsep yang menggambarkan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Yang kedua ada bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerja ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Yang ketiga, distribusi kekayaan yang adil. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Tujuan ekonomi Islam. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan dasar manusia
meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana, distribusi pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang kelima, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ruang lingkup ekonomi Islam. Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi pembahasan atas berbagai perilaku manusia yang sadar dan berusaha mencapai falah. Falah di sini diartikan sebagai suatu kebahagiaan atau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas 3 permasalahan dasar ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu kesatuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan. Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu mencapai maslahah yang maksimum bagi umat manusia. Konsumsi harus berorientasi pada maslahah maksimum sehingga tetap terjaga keseimbangan antara aspek kehidupan. Produksi dilakukan secara efisien yang adil sehingga sumber daya yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia. Sedangkan distribusi, sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga memungkinkan setiap individu untuk dimiliki peluang mewujudkan maslahah bagi kehidupannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam, dasar pembentukan garis hukum ekonomi Islam berupa yang pertama ada Al-Quran sebagai sumber utama, yang kedua ada hadis sebagai sumber hukum setelah Al-Quran, dan yang terakhir ada ijtihad ulil amri sebagai hukum tambahan. Ketiga sumber hukum di atas merupakan kesatuan dengan urutan keutamaan, artinya tidak boleh dibalik antara satu sama lain. Al-Quran sebagai sumber hukum ekonomi Islam. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung diturunkan olehnya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul. Al-Quran sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman umat manusia. Al-Quran memuat kaidah-kaidah fundamental yang berkenaan dengan akidah syariah, baik ibadah maupun muamalah atau perdagangan, akhlak, kisah-kisah umat manusia di masa lalu, berita-berita tentang zaman yang akan datang, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, dan dasar-dasar hukum. Al-Quran memberi hukum-hukum ekonomi yang dapat menciptakan kestabilan dalam perekonomian itu sendiri, seperti firman Allah pada surah Ar-Rum ayat 39 dan Al-Baqarah ayat 278. Hadis sebagai sumber hukum ekonomi Islam. Dalam konteks hukum Islam, sunnah yang secara harfiah berarti cara, adat istiadat, dan kebiasaan hidup, mengacu pada perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan teladan. Sebagai sumber hukum ekonomi Islam, sunnah memberi gambaran perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari yang dilakukan beliau dan sesuai dengan tujuan syar'i. Dalam kitab Buluugh al-Maram ini terdapat Kitabul Buyu' atau kitab perdagangan yang memuat 192 hadis hukum tentang ihwal ekonomi dan bisnis yang dikemas ke dalam beberapa bab. Ijtihad sebagai sumber hukum ekonomi Islam.
Ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga yang memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi ini. Aplikasi ijtihad itu dapat diterapkan dengan 4 cara dalam bentuk transaksi. Yang pertama ada lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Yang kedua ada tulisan. Ada kalanya suatu perikatan atau transaksi dilakukan secara tertulis. Yang ketiga ada isyarat, yaitu suatu transaksi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang normal, orang-orang cacat pun dapat melakukan transaksi atau al-aqdu. Apabila cacatnya adalah tunawicara, maka dimungkinkan akadnya dengan isyarat, asalkan dapat sepemahaman dalam transaksi tersebut. Dan yang terakhir, perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini transaksi dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tulisan, maupun isyarat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.